Halo, salam jumpa dengan I Am Presiden, sebuah program reality show terbaru. Program yang mencari bakat kalangan muda usia untuk menjadi pemimpin masa depan ini diadakan di 8 kota: Jakarta, Surabaya, Makassar, Manado, Palembang, Yogyakarta, Bandung, dan lainnya. Ratusan peserta telah mendaftar untuk menjadi bagian dari acara ini. Dan inilah sekilas peserta dari mereka. Saya lebih pede dilihat orang lain daripada melihat saya sendiri gitu kan. Karena saya tidak meragukan tentang penampilan saya dan saya yakin nanti akan lolos ke Jakarta pasti. Persiapan saya menjadi presiden sejak kecil dan I Am Presiden membuka jalan saya menuju ke sana dan saya yakin saya siap. Mereka yang terdaftar menjadi peserta haruslah berusia antara 17 hingga 40 tahun. Surabaya bisa, Obama, yes! Tidak secara aktif mengikuti organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam politik praktis. Artinya, mereka yang mengikuti acara ini harus menanggalkan keanggotaannya. Jadi ingin saya ikut I Am Presiden ini, ide-ide yang ada di kepala saya yang selama ini saya dapatkan dari forum-forum di mahasiswa di entah itu di Bandung, di Jakarta, dalam konferensi, dalam forum itu ingin saya berikan di I Am Presiden ini. Yang jelas saya tidak siap berlomba, tapi saya siap memimpin. Saatnya negara kita untuk diambil alih orang-orang yang muda berperawakan tua. Nah, acara ini juga menawarkan hadiah yang sangat besar dengan total 1.700.000.000 rupiah. Wah, banyak sekali ya. Nah, sekarang kita saksikan kiprah para peserta yang telah mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang tentunya di Grahabik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Dan sebelum kita tampilkan beberapa finalis untuk sesi pertama ini, tentunya kita harus berkenalan dulu dengan ketiga dewan juri pada hari ini ya. Untuk yang pertama, Ibu Dr. Aris Armuninggal SHMH, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya. Selamat pagi Ibu. Juri yang kedua adalah dari dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga juga, yaitu Bapak Puji Karyanto SSM Hum. Selamat pagi Bapak. Dan selanjutnya CEO dan juga founder dari reality TV show ini, yaitu Bapak Dr. Muhammad Asmi. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Iya. Tentunya juri-juri ini merupakan juri-juri yang sangat kompeten di bidangnya ya Cak ya. Betul sekali. Untuk kita langsung saja kami undang untuk peserta dengan nomor finalis pertama, yaitu Asmaul Husna. Iya. Indonesia bisa, SMA bisa. Pemirsa doakan saya. Gimana nih persiapannya sejauh ini? Yang jelas saya sudah sangat siap untuk hari ini. Iya, siap jadi juara juga? Siap, dan saya juga siap kalah karena saya yakin yang terpilih adalah yang terbaik. Wow, oke, sangat optimis. Motivasinya harus bagus sekali. Kalau begitu langsung saja inilah Asmaul Husna. Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya Asmaul Husna telah mengambil sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2030-2035. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap bangsa Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin negeri ini ke arah yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, kita berkumpul di sini karena kita lebih percaya terhadap harapan daripada ketakutan. Kita lebih memilih satu kesatuan daripada pertentangan. Dan pada hari ini pula, saya ingin menyatukan bangsa Indonesia dalam satu visi, yakni Indonesia sukses, mandiri, dan bermanajemen. Visi ini merupakan jembatan dari kondisi saat ini ke kondisi yang lebih baik. Yang pertama, Indonesia sukses menjadi negara maju dan modern. Indonesia mandiri dalam memenuhi segala kebutuhannya. Dan Indonesia bermanajemen dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Merubah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera menjadi daerah agraris dan menjadikan Pulau Kalimantan serta Pulau Papua menjadi wilayah industri. Apabila kita mampu bekerja sama, kita akan menjadi bangsa yang besar. Perjalanan ini sangat panjang dan tidak diperuntukkan
bagi mereka yang mudah putus asa, bagi mereka yang suka bermalas-malasan, bagi mereka yang suka memperkaya diri sendiri. Perjalanan ini untuk mereka yang optimis, untuk mereka yang mempunyai semangat juang demi negara yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Cukup tegas dan informatif pidatonya. Kita dengar pendapat atau komentar dari para juri. Saya nggak tahu karena pidatonya atau karena perempuannya, yang jelas saya menjadi merinding. Jadi saya pikir cukup bagus cara penyampaiannya ini. Tetapi mungkin lagi-lagi ada sedikit masukan boleh jadi terkait dengan apa yang menjadi visi ke depan tadi, menjadikan tanah Jawa dan Sumatera sebagai pulau agraria. Iya. Karena itu artinya akan ada banyak persoalan kalau untuk Jawa. Iya. Karena seperti sudah kita ketahui bersama bahwa Jawa kebiasaannya itu masyarakatnya sangat suka membangun rumah di dekat jalan raya. Iya. Sehingga kenapa pembangunan Trans Jawa juga sedikit ditunda atau tertunda, karena khawatir Jawa akan berubah menjadi pulau kota. Saya pikir itu saja masukannya. Monggo yang lain. Sebagai seorang presiden wanita tahun 2030-2035, persoalannya kenapa lama banget itu? Ayo Asmaul Husna, Pak Asmi bertanya, kenapa lama sekali baru mau dipindah? 18 tahun dari sekarang itu. Karena perubahan itu sangatlah besar. Dari seperti yang Bapak katakan bahwa akan banyak muncul masalah. Oleh karena itu mulai sekarang harusnya mulai disosialisasikan kepada rakyat Indonesia, terutama di daerah Pulau Jawa menjadi wilayah agraria. Karena sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi, harapan saya tadi berhubungan dengan kebijakan pemerintah tentang raskin atau beras miskin. Mungkin sebagian orang setuju dengan itu, tapi saya tidak. Karena pemberlakuan raskin di daerah Papua dan di daerah Kalimantan itu sangat memberikan dampak yang buruk. Karena ketahanan pangan Indonesia mulai mensosialisasikan tentang fobia nasi. Saya tertarik dengan statement saudara mulai sekarang digalakkan fobia nasi gitu ya. Wah, berarti saya bisa lebih kurus lagi daripada sekarang karena bisa terkena fobia nasi. Di sini salah satu jargon saudara adalah mandiri, di mana kita harus mampu berdiri di kaki sendiri gitu ya. Mencukupi semuanya sendiri. Bagaimana dengan permasalahan TKW, Ibu Presiden? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya banyak lapangan kerja di Indonesia yang tentunya lapangan kerja yang bagus, bukan seperti serabutan, pabrik dan sebagainya. Tapi pertanyaannya mengapa itu harus diisi dengan kolega-kolega asing? Dalam artian orang-orang asing dibawa ke Indonesia. Kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Kita setiap tahun bahkan selalu memperoleh emas dalam olimpiade sains internasional. Dan dari situ kita menemukan bibit-bibit muda. Seharusnya dari kecil mereka harus diajar untuk menjadi seorang pekerja yang baik. Selama ini kita hanya mendasarkan pada ilmu murni, dan ilmu terapan yang kita gunakan itu sangat kurang. Seharusnya di sekolah-sekolah bahkan sejak TK mungkin bisa diterapkan ilmu-ilmu terapan. Keren ya jawabannya. Pasti Asmaul Husna anak yang tidak saja pintar, tapi juga rajin membaca dan luas pergaulannya. Apa sih kesan kamu mengikuti acara ini? Harus optimis karena saya ikut audisi ini karena saya yakin saya mampu. Terus bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan para juri? Jurinya sih baik-baik dan tentunya sangat kritis ya Mbak. Berikutnya, pasti kamu yang cewek naksir dengan cowok ini. Oh, siapa sih dia? Masih di I Am Presiden, dan inilah peserta berikutnya. Pemirsa, doakan saya. Ya, inilah Akif Al-Fatih. 66 tahun kita sudah merdeka.
Sejak Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Tetapi dalam kemerdekaan politiknya, Indonesia belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, belum mampu memeratakan pembangunannya. Singkatnya, Indonesia belum merdeka ekonominya. Kita akan bisa sadar dari penjajahan-penjajahan gaya baru yang dikemas sedemikian cantiknya, sehingga kita tunduk terhegemoni, padahal pada inti kejahatannya adalah sama. Saudara-saudara sekalian, untuk pembangunan Indonesia ke depan, tidak ada cara lain selain nasionalisme. Nasionalisme adalah hal mutlak bagi kita. Nasionalisme harus kita bakar dalam dada kita masing-masing, kita aplikasikan dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, terutama dalam pembangunan ekonomi kita. Pertama-tama, kita akan bangun ketahanan pangan kita. Kita akan optimalisasi produksi pangan kita. Kita akan garap lahan-lahan kita yang sangat luas ini, sehingga produksi pangan kita bisa terpenuhi. Kita harus turun ke desa-desa, menghayati persoalan yang nyata. Kita harus mengenali masalah kita Akif sendiri rupanya sadar ada penjajahan ekonomi yang dibungkus menarik sehingga bangsa ini tergantung pada produk bangsa lain. Padahal Indonesia kan negara kaya raya akan sumber daya alam dan juga manusia. Terutama pada bidang energi dan bidang sumber daya mineral. Sumber daya energi kita seperti minyak dan batu bara pada dasarnya adalah pemberian Tuhan untuk negara kita. Oleh sebab itu harus dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat Indonesia. Dalam melakukan pembangunan tadi, kita akan menemui banyak rintangan, tetapi kita tidak akan pernah menyerah. Seperti Bung Tomo pernah berkata, selama banteng-banteng Indonesia masih memiliki darah merah yang bisa membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan pernah menyerah. Terkait dengan penggunaan teknologi tinggi untuk pertanian tadi, masihkah Bapak akan melanjutkan kebijakan terkait dengan sembako murah? Padahal kalau menggunakan teknologi tinggi, otomatis berbiaya tinggi, dan kalau sembako dimurahkan, maka kawan-kawan saya petani akan selalu tidak pernah merasa beruntung menjadi petani. Itulah tadi yang saya sebut sebagai sinergi, saya maksudkan adalah sinergisitas antara optimalisasi dengan efisiensi. Bahwa ketika supply naik, maka supply lebih tinggi daripada demand, maka harga akan turun. Dan itu akan sebuah keniscayaan ketika kita bisa memproduksi pangan dengan luar biasa banyak. Tapi biaya produksi naik, Pak Presiden. Jangan lupa gula kita dengan gula Thailand, murahan gula Thailand. Sehingga banyak cara orang berpikir kemudian ngono mending tuku daripada nandur. Kira-kira begitu, Pak. Pertanyaan dari Dr. Pak Asmi. Presiden Hakim, apakah strategi Anda sebagai seorang presiden untuk memajukan negara Anda dan memakmurkan rakyat Anda? Ya. Kalau ditanya strategi itu yang saya sampaikan dalam pidato tadi, itu termasuk dalam salah satu strategi saya. Kemudian kalau ditanya soal breakdown-nya, soal lebih spesifik ya. Soal lebih detailnya, yang Anda tekan lebih kepada agenda apa? Pembangunan ekonomi, pembangunan politik, penyatuan pembangunan ekonomi. Tidak adanya political will yang kuat untuk membangun ekonomi menjadi negara yang maju. Saya garis bawahi, maju di sini tidak hanya yang syukur makan, nggak hanya syukur membangun, tidak hanya syukur bertahan, tetapi benar-benar menjadi negara yang maju, menjadi pemimpin dunia. Apa kita bisa? Kita sangat bisa. Gitu dong calon pemimpin masa depan. PD itu mesti. Congrats ya Akif. Alamin, selesai. Jurinya bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan memberi saran yang baik. Jatuh bangun aku mengejarmu. Wah, yang ini suaranya merdu juga. Kira-kira pidatonya bagaimana ya? Silakan Ica, siapa? Langsung saja, M. Hoirul Rizal. Tepuk tangan yang meriah. Pak, ganteng sekali Pak. Abis ini foto sama saya Pak ya. Saya dipanggil Pak. Oh Pak, Mas. Beliau maunya dipanggil Mas. Oh, Mas gitu. Hoirul Rizal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah. Ini sepertinya sangat eksentrik sekali ya, karena pakai songkok dan juga
Orangnya bersahaja juga. Kira-kira idolanya siapa sih sebenarnya? Idola saya tetangga saya sendiri. Siapa tuh? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Memang mirip sosok yang sangat fenomenal di Indonesia ya, Cak ya. Oke, semoga juga pidato kepresidenannya hari ini dari Mas yang masih muda di sebelah saya ini juga bisa fenomenal. Betul sekali. Kita tunggu makanya ya. Oke. Sudah siap? Sudah siap? Langsung saja. Baik, ini dia penampilan dari M. Hoirul Rizal. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, baik dan buruknya negeri ini adalah tergantung kepada kita semuanya. Kita memiliki kekayaan keanekaragaman. Dari Papua kita memiliki tambang emas yang sangat melimpah, bahkan terbaik di dunia. Di Kalimantan kita memiliki hamparan tambang batu bara yang sangat luas. Di Jawa kita memiliki blok Cepu yang di dalamnya terdapat surga migas. Tetapi saudaraku, sampai saat ini Indonesia masih mengalami satu krisis energi. Padahal kita kaya akan potensi energi tersebut. Saudaraku, terlalu banyak potensi sumber daya alam dan energi kita terbawa kepada negeri asing. Sebagai seorang presiden, sudah saatnya saat ini kita melakukan nasionalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam di Indonesia. Semuanya adalah kita kembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini yang akan saya tawarkan kepada saudaraku sekalian. Peran pemerintah harus kita tingkatkan, regulasi kita tingkatkan, dan pemerintah harus menjamin satu ketahanan pangan bagi masyarakatnya. Dan ini semuanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yakinlah, pasti kita akan bisa. Sekali bisa, pasti kita bisa. Manjadda wajad. Indonesia bisa. Indonesia bisa. Indonesia bisa. Kritis juga nih si Rizal. Ayo, bagaimana dia menjawab pertanyaan dari para dewan juri? Ada satu hal mungkin yang perlu saya kritisi, terkait dengan yang sudah disampaikan tadi. Sepertinya Pak Rizal itu agak sedikit lupa bahwa posisinya sedang menjadi presiden yang berkuasa. Itu saja menurut saya, sehingga misalnya narasi-narasi yang ada itu menunjukkan ketidakberdayaan sebagai seorang presiden. Kemiskinan makin lama makin bertambah. Lah sampai lah presidennya sih. Sekarang giliran Bu Monik. Siap-siap Rizal. Intonasinya sudah oke, pelafalannya juga sudah oke. Namun yang saya temukan adalah justru kontennya itu tadi. Halo saudara presidennya. Sebaiknya ketika saudara mempresentasikan sesuatu, harus menyadari dulu posisi saudara di mana, sehingga dalam mengungkapkan sesuatu tidak terjadi miss. Wah, Rizal dikritik habis oleh para juri. Kita dengar komentar juri satu lagi, Pak Asmi. Sekali lagi, karena Anda mempunyai bakat sebagai seorang presiden. Beruntung kamu Rizal, sepertinya Pak Asmi ngefans banget sama kamu. Terima kasih untuk Bapak Rizal, silakan kembali ke tempat, semoga sukses ya. Oke, amin. Baik. 99,1% ya rasa optimisnya. Memang harus begitu, calon pemimpin harus punya rasa optimis yang tinggi juga. Rasa optimis, benar kata Bu Monik tadi. Betul. Ya. Alhamdulillah, saya telah mengikuti audisi IM Presiden. Saya antri sudah lebih dari 5 jam. Itu tidak sia-sia, karena tujuan saya di sini adalah untuk menyampaikan ide-ide terbaik untuk negeri kita ini. Bukan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang. Oke, sudah siap? Sudah siap? Mbak Isna? Ya. Inilah penampilan dari Isna Nur. Nah, kembali di IM Presiden. Berikutnya peserta yang mirip dengan Saskia Meka. Check this out. Yang dapat memberikan rasa kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat, maka kita harus mengedepankan 3 aspek utama, yakni membangun kepribadian bangsa, selanjutnya membentuk daya saing bangsa, dan yang terakhir membentuk peradaban bangsa yang terhormat. 3 aspek ini merupakan aspek yang paling fundamental untuk membangun sebuah negara yang maju. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang mandiri,
bangsa yang saya istilahkan self-generating, self-developing country, maka kita harus benar-benar meningkatkan kemandirian kita. Kalau kita ingin menjadi negara yang maju, advanced country, maka kita harus memiliki critical mass, yakni suatu lapisan bangsa yang memiliki keunggulan dalam pendidikan dan juga daya saing yang tinggi. Apabila tujuan tersebut tercapai, maka tidak mustahil impian kita di abad ke-21 untuk menjadikan bangsa ini maju, advanced society, menjadikan masyarakat itu berpengetahuan, knowledge-based society. Itu bukanlah sebuah harapan semu, tetapi merupakan impian yang dapat kita wujudkan bersama. Sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya mengutip perkataan Bung Karno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Berikan saya hanya 10 pemuda, maka akan saya guncang. Saya mau tanya, yang pertama, saya setuju dengan Ibu terkait dengan arti penting pendidikan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Apakah tahun depan sebagai Presiden Ibu masih memberlakukan UNAS, Bu? Ujian nasional itu tujuannya baik dan karena itu tetap akan saya berlakukan, tetapi caranya yang diubah. Kalau sebelumnya ujian nasional itu adalah penentu kelulusan, maka saya akan menjadikan ujian nasional adalah salah satu aspek atau faktor pendukung untuk lulus. Yang kedua, Bu, kenapa sampai sekarang institut teknologi itu di Indonesia cuma ada 2, yang negeri, Bandung dengan Surabaya, padahal kita mau meningkatkan daya saing, Bu? Kalau kita hanya memiliki 2, kita konsisten dengan 2 yang tersebut, kita bisa mengembangkan masyarakat Indonesia yang lebih baik pada 2 tersebut. Kalau seandainya lebih banyak, maka akan lebih banyak. Wah, pidatonya keren banget dan banyak istilah canggih Isna ucapkan. Kira-kira kamu ngerti nggak sih? Ketika dalam kepemimpinan Ibu sebagai seorang presiden, bagaimana Ibu membenahi sektor kesehatan yang ada? Karena sekarang ini ada suatu, ya boleh dikatakan moto gitu ya, kalau miskin jangan sakit. Bagaimana Ibu bisa merubah paradigma tersebut atau stigma tersebut supaya siapa mau sakit, tapi ketika sakit kita tetap bisa bayar gitu. Ya, terima kasih. Ya, saya sekali lagi ingin menegaskan berbagai masalah yang terjadi di Indonesia, saya ambil titik tekannya adalah pada pendidikan. Jika Ibu menanyakan kepada saya, bagaimana dengan masalah kesehatan di Indonesia? Mari kita selesaikan dengan pendidikan. Kita sekolahkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk menjadi dokter yang baik, yang berkualitas, sehingga ketika mereka ditempatkan di daerah-daerah, mereka bisa mengobati orang-orang yang dalam kapasitasnya tidak bisa membayar biaya pengobatan yang sekarang semakin tinggi. Ya, Ibu Presiden Isna Nur, kenapa sebagai Presiden Anda tidak ingin melakukan sesuatu pembaharuan di mana bukankah banyak institusi teknologi dunia yang bisa Anda bawa ke negara Republik Indonesia? Tidakkah Anda ingin melakukan sesuatu pembaharuan dalam transformasi pelaksanaan Anda ingin mempermodernisasikan institusi pendidikan ataupun teknologi di dalam negara Republik Indonesia ini? Tentu saya sebagai Presiden sangat mendukung akan terjadinya perubahan terutama dalam bidang pendidikan. Dan strategi yang akan saya lakukan adalah banyak negara maju di dunia. Indonesia kalau ingin menjadi negara yang maju, maka harus mencontoh negara maju yang lain. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara mengirim sumber daya manusia kita yang kita miliki, yang bisa kita sekolahkan ke institut teknologi di luar negeri. Kemudian harus ada MOU, Memorandum of Understanding, bahwa setelah mereka mendapatkan pendidikan di luar negeri, mereka harus mengembangkan kembali di Indonesia untuk menjadikan negara Indonesia yang lebih baik. No comment lah buat Isna, top abis. Iya benar. Semoga sukses untuk Mbak Isna Nur ya. Semoga nanti jadi wakil Surabaya di Jakarta ya. Amin. Iya, silakan terima kasih. kembali ke tempat. Tips-tips dan trik menghilangkan gugup. Ingat lagu Ayu Ting Ting? Asik-asik, asik kenal dirimu. Wah, ada yang goyang ala Ayu Ting Ting nih. Dan ini peserta lainnya. Keren ya? Tetap di I Am Presiden.
ini mirip-mirip seseorang yang terkenal. Oh gitu, siapa? Pemirsa pasti penasaran nih, rahasia, biar pemirsa menilai ini kira-kira mirip siapa ya? Oh gitu ya. Langsung kita panggil ya, inilah finalis selanjutnya, Lamema. Doain saya ya. Ini mirip Obama atau Chris John? Terserah deh. Hari ini saya berdiri di sini sangat bangga dengan rakyatku yang saya cintai, bahwa semangat kita untuk menggaungkan pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bahwa pemberantasan korupsi dimulai dari sistem negara yang mendukung, peran pemerintah, peran Komisi Pemberantasan Korupsi, peran kejaksaan, kepolisian harus bersama-sama bersinergi. Mengenai pelindungan terhadap saksi pun juga harus bersama-sama kita kawal, karena para penipuan atau kita katakan whistleblower yang mana dilindungi oleh undang-undang di negara ini harus kita jalankan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan membimbing perjalanan bangsa kita. Oke lah Mema, kamu memang bisa juga mirip Obama, tapi cara pidato kamu bikin ngantuk. Kalau ini mirip Sahrul Gunawan atau Saiful Jamil, terserah kamu juga deh. Ikuti I Am Presiden untuk menguji keberanian mental berbicara di depan publik. Sudah sekian lama bangsa Indonesia merindukan dan mengharapkan perubahan secara totalitas dalam sendi-sendi kehidupan bernegara maupun dalam semua aspek kehidupan. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai Presiden Indonesia terpilih secara demokratis yang notabene mengemban amanat seluruh rakyat Indonesia, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan untuk menjalankan amanat dan tugas yang agung dan mulia ini sebagai pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membawa misi perubahan, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemajuan bangsa Indonesia berada di tangan kita bersama. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-ittihadu asasun najah. Persatuan dan kebersamaan pangkal kesuksesan. Terkait masalah hukum, saya ingin memfokuskan terhadap hal yang sedang hangat diberitakan di media massa maupun di publik, yaitu masalah korupsi. Untuk membahas hal tersebut, saya tidak bisa basa-basi untuk menegakkan supremasi hukum di negara NKRI ini. Saya akan menerapkan hukuman mati bagi setiap perilaku korupsi. Bagi saya hal ini sangat membuat aspek jerah bagi para pelaku korupsi. Mengapa demikian? Karena hukuman mati mampu mengamputasi setiap niat jahat yang terbesit dalam setiap otak manusia. Oleh karenanya, kita untuk bagaimana cara menegakkan hukum di Indonesia dan memberdayakannya, salah satu cara yang paling ampuh adalah menyadarkan dengan hukuman mati. Nama saya Irwan Hidayatullah, saya dari Universitas Airlangga. Motivasi saya sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan ilmu-ilmu baru di sini. Kalau ini mirip penyanyi anggota boyband. Cuma siapa ya? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pidato kenegaraan kali ini, khususnya terkait masalah ekonomi yang dampaknya multisektoral di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang masalah ekonomi, tentunya kita tidak akan terlepas dari yang namanya masalah kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah orang miskin kita sebesar sekitar 29,89 juta jiwa. Hal ini tentunya masih sangat miris sekali. Bagaimana tidak, Indonesia yang merupakan negara maritim dengan berbagai sumber kekayaan lautnya, Indonesia yang merupakan negara agraris dengan berbagai komoditas hasil panennya, Indonesia yang sesungguhnya memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Namun sebagian masyarakat kita masih banyak yang harus bekerja keras untuk hanya mendapatkan sesuap nasi. Nah, Ria Resti ternyata mirip Ria Irawan waktu muda ya. Ria Resti. Dengan saya, doakan Indonesia bisa. Berbicara mengenai konstitusi ekonomi dan sistem ekonomi, secara konseptual
ada dua konsep dasar, yaitu sistem ekonomi liberal kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. One state, two system. Sistem politik dan ekonomi yang berbeda, seperti burung dalam sangkar. Harus ada keberanian dari pemimpin untuk bersikap tegas, berani memilih sistem mana yang akan dipilih oleh negara tersebut. Saya, Presiden Republik Indonesia, Ria Resti Dewanti, dengan ini menyatakan bahwa sistem yang dianut oleh negara Indonesia adalah ekonomi pasar. Saya bersedia menerima resiko untuk diturunkan oleh rakyat Indonesia. Seru-seru pidato dari peserta Surabaya ini ya, dan komentar para juri atas penampilan mereka. Ya Bapak Presiden, seharusnya Anda lebih berwawasan lebih besar daripada spesifik menjadi ketua pengawalan kepada KPK. Satu, sudah mirip dengan Obama secara fisik, mestinya gaya pidatonya juga mirip Obama, mestinya menurut saya. Ketika Pak Presiden tadi speech, ketika Pak Presiden tadi pidato, itu kecepatan Pak, sehingga nggak jelas, satu. Yang kedua, kurang keras Pak Presiden. Nah, yang terakhir nih yang paling penting, ekspresi. Jadi ekspresinya jangan kayak orang marah-marah gini ya. Kita boleh semangat, tapi mesem titik gak popo gitu ya. Saya tahu bahwa ada banyak hal yang ingin Anda sampaikan, sehingga kemudian materinya menjadi sangat banyak, dan mungkin karena itu khawatir 5 menit tidak selesai, maka kemudian disampaikan dalam waktu yang dengan tempo yang begitu cepat begitu ya. Jadi kontennya sudah oke, cuma mungkin kita perlu mengatur dosis yang tepat. Dengan 5 menit tadi kira-kira kata umum apa yang cukup mewadai dari pikiran-pikiran yang sudah di breakdown tadi. Kalau dalam pengertian kami orang hukum, semakin berat hukuman, maka kejahatan yang lahir akan semakin berkualitas. Pada era kepemimpinan saudara, apa yang saudara lakukan untuk menghapus bersih masyarakat yang masuk dalam spesies baru ini, yakni masyarakat yang merasa miskin? Komentar para juri luar biasa, dan ini juga penting buat penonton di rumah. Ya, Keep Ibu watching Presiden, then. Ria Resti, saya amat kagum sekali dengan suaranya Ibu. Ya. Terima kasih. Selamat, manis sekali juga dengan Ibu Ayu. Wah, Ria jangan GR dulu ya, dipuji oleh Dr. Asmi. Saya cukup senang ada kandidat perempuan pada siang hari ini. Mungkin langsung tanya saja saya, karena tadi banyak mengulas tentang persoalan yang agak menggunakan bahasa langit, teoritis sekali. Kalau saya akan stressing atau akan merujuk pada gaya pembawaan saudara gitu ya. Yang pertama saya melihat saudara seperti halnya pembawa berita, atau bahkan saudara seperti pembawa sebuah infotainment gitu. Jadi ketika kita pidato, ekspresi, gesture gitu ya, pelafalan itu berbeda. Jadi bukan tatapan sinis, bukan tatapan yang membuat orang itu ngeri, tapi friendship gitu kan. Bahwa seorang presiden itu adalah seperti, kalau boleh saya mengutip presiden yang sebelumnya, itu memotivasi katanya, mengajak. Masih mau yang lebih seru lagi? Ini dia. Kayaknya sih wajahnya mirip Afgan, tapi mudah-mudahan tampang melo hati pemimpin bro. Kita lihat penampilan dari Abdul Jabbar di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2030
18 tahun lagi. Tahun